adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Desi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak PLKP GPIB Pamase hari Minggu tanggal 8 November 2020. Bagaimana kabar adik-adik pagi hari ini? Iya, Kakak Desi dan kakak-kakak layan yang lain berharap kalau adik-adik bersama keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat, terus dalam keadaan yang baik, dengan keadaan yang sukacita. Ya. Nah, hari ini kita akan kembali beribadah. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya adik-adik silakan berdiri dulu. Kita mau gerakan badannya kita pagi-pagi ya. Kita akan menyanyi dari lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Ada gerakannya toh? Oke, adik-adik silakan berdiri. Kita bergerak dengan kakak layan ya. Nah, adik-adik bagaimana? Sudah semangat setelah menyanyi lagu yang bergerak-bergerak? Iya. Nah, sekarang kita akan memulai ibadahnya kita. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya adik-adik. Siapkan Alkitab, siapkan uang persembahan, pakai baju yang rapi, yang bagus. Dan yang pasti sudah mandi. Tah? Iya. Sekarang dalam keadaan masih tetap berdiri, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 13. Kami puji dengan riang. Ada gerakannya, adik-adik ikuti ya. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk doa pembukaannya kita. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Kita mau berdoa. Sebelum itu kita nyanyi dulu satu lagu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata. Ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Dan doa ini kita akan berdoa bersama-sama. Jadi silahkan adik-adik ikuti kata-katanya Kakak Desi ya. Oke, mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan kami nafas kehidupan untuk kami boleh beraktivitas, terutama untuk beribadah kepadamu.
Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, agar berkenan di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik silahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, hari ini yang akan bercerita di kelas TK ada Kakak Melin, dan di kelas anak kecil dan anak tanggung ada Kakak Rod, ya. Jadi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 251, ingat akan nama Yesus. Selamat pagi. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan Alkitab kita dulu yuk. Pembacaan kita itu dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita simpan Alkitab kita mau berdoa dulu. Kita sama-sama ikat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang boleh kami baca dan kami renungkan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita baca yuk dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Amin. Adik-adik, tema cerita kita pada hari ini tuh tentang pendengar dan pelaku hidup kudus. Adik-adik, dari pembacaan kita di Imamat 8 ayat 1 sampai 10,
Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mentabiskan atau menjadikan Harun dan anak-anaknya menjadi seorang imam atau yang sekarang disebut itu pendeta. Adik-adik, Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ia menjadikan Harun dan anak-anaknya menjadi seorang pendeta. Ia mendengarkan perintah firman Tuhan. Nah, sama seperti kita adik-adik, Tuhan mau kita seperti Musa. Tuhan mau kita mendengarkan dan menjadi pelaku hidup kudus. Contohnya, kalau misalnya contoh kecilnya itu dari mama papa kita. Kalau misalnya mama papa kita menyuruh kita untuk tidur siang, terus kita menyuruh kita untuk belajar, kita harus mendengarkan dan kita harus melakukan. Karena itu buat kebaikan kita sendiri kan. Nah, sama seperti contoh lainnya lagi, seperti kakak Layan menjelaskan saat sekolah minggu, adik-adik juga harus mendengarkan, adik-adik harus menyimak apa yang kakak Layan jelaskan, tidak boleh membantah, terus tidak boleh melawan saat orang tua kita menjelaskan, atau kakak-kakak Layan menjelaskan, atau siapapun itu yang lebih tua daripada kita. Kita juga harus menjadi pelaku hidup kudus. Contohnya pelaku hidup kudus itu apa? Kita harus rajin berdoa, menuruti segala firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan kan. Terus rajin sekolah minggu, rajin ikut sekolah minggu, terus mau menolong orang lain. Kita harus menjadi pelaku hidup kudus adik-adik. Seperti itu. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini dengan Kakak Avinda dan kita akan belajar untuk membuat aktivitas kita di rumah. Adik-adik harus siapkan bahan dan alatnya dan boleh juga dibantu oleh orang tua, khususnya untuk kelas TK. Nah, saat ini kita akan membuat yang berhubungan dengan firman Tuhan tadi. Jadi tentang nasihat-nasihat. Jadi kita akan membuat tempat untuk mengisi nasihat yang kita dapatkan dari orang tua, dari guru, dari kakak, oma, atau opa. Karena Tuhan Yesus bisa berbicara dengan kita melalui berbagai macam cara. Salah satunya dari orang-orang yang lebih tua daripada kita. Oleh karena itu kita akan simpan baik-baik setiap perintah, kita akan tuliskan di kertas lalu masukkan ke tempat tempat perintahnya yang akan kita buat nanti. Oke, mari kita buat bersama. Siapkan alat dan bahannya ya. Nah, ini dia alat dan bahannya. Yang pertama ada botol kemasan kosong air minum. Kakak ini punya yang botol palpi. Adik-adik siapkan sampul buku bekas yang ada gambar-gambarnya atau ada warna-warnanya, akan kita gunting nanti. Yang bekas saja ya, tidak usah yang baru. Gunting. Lalu kita pakai juga mistar atau penggaris, dan kita juga butuhkan double tip. Nah, itu saja bahannya. Oh iya, kakak lupa ada tambahan kertas kado juga. Yang selanjutnya, botol palpi itu kita cuci dulu bagian dalamnya sampai bersih supaya tidak lengket-lengket. Terus kita keringkan. Lalu yang selanjutnya, kemasannya itu di bagian luar kita gunting supaya rapi, jadi kelihatan di dalamnya gitu. Nah, ini kakak pakai gunting untuk gunting ujungnya. Terus kalau sudah ada sobekannya supaya gampang, kakak buka saja seperti biasa gitu. Kita buka, kupas terus gitu sampai semua bagiannya habis. Kalau adik-adik mau gampang, ya pakainya kemasan aqua saja ya, soalnya kemasan aqua lebih sedikit plastiknya gitu. Nah, kalau sudah dibuka, sudah bersih seperti ini, terus akan kita sisihkan dulu. Nah, yang selanjutnya akan kita persiapkan itu adalah ini tadi, sampul buku bekas. Sampul buku bekas ini ada gambar-gambarnya, kita akan ngambil gambar-gambarnya, kita gunting adik-adik. Ada gambar di depan, ada gambar di belakang, tapi jangan lupa ya yang bekas, jangan minta dibelikan yang baru. Nah, ini nanti kita akan gunting untuk jadi hiasan di botolnya. Oke, kakak akan mulai gunting. Adik-adik yang TK, kalau guntingnya susah, adik-adik akan minta bantuannya
mama dan papa ya untuk guntingkan supaya lebih mudah. Ini kakak pakai pisau soalnya tajam, nanti adik-adik kena terus luka, terus tidak bisa bermain deh karena tangannya luka gitu. Jadi kalau berbahaya mending minta tolong sama mama atau papa atau kakaknya kita. Nah, ini kita lanjutkan lagi setelah tadi kita gunting satu bagian. Kalau masih ada gambar yang mau diambil daripada kertasnya ini kita buang, mending kita potong-potong saja semua. Jadi nanti semuanya bisa ditempel di sekeliling botol plastik itu. Kita potong bagian depan. Nah, ini masih ada sisa bagian belakang kan, kita gunting juga untuk yang bagian belakang. Sekali lagi adik-adik, untuk anak TK yang belum sekolah gunting ini sedikit berbahaya. Jadi adik-adik kalau tidak bisa boleh minta tolong ke mama atau ke papa atau ke kakaknya gitu. Lihat, kakak akan gunting ini semua. Nah, jadi deh ya kan, cakep. Lalu yang selanjutnya, nah ini tadi yang kakak lupa sebutkan, kita butuh kertas kado. Nanti di kertas kado itu kita akan potong untuk tutupi bagian botolnya juga. Kita lipat dulu lalu kita gunting. Berapa panjangnya digunting itu jaraknya dari ujung botol yang teman adik-adik mau bungkus sampai ke ujung yang satunya gitu. Adik-adik ukurnya pakai penggaris supaya tidak salah. Nah, ini ada 8 cm, kakak akan ukur lebarnya itu 8 cm gitu. Kalau panjang lingkarannya ya disesuaikan bisa. Ini kita gunting di 8 cm. Kalau sudah kita gunting itu jadinya seperti ini adik-adik. Nah, jadinya kecil saja kan, jadi pakai kalau ada kertas bekas di rumah walaupun itu warna putih, pakai saja, itu juga cantik. Ini kita bungkus seperti ini. Nah, taruh double tip, pasangkan double tip supaya bisa merekat seperti ini. Double tipnya tuh kakak pasang 2, jadi dia terlem di atas, di tengah, dan terlem di bagian bawahnya gitu saat ditutupi nanti dengan kertas kado. Langkah selanjutnya adalah menggulungkan kertas kado ini di botol. Ini yang tadi sudah kita potong, sudah kita gunting, terus kita tempelkan yang kecil-kecil di bagian ini. Ini deh hasilnya gitu. Adik-adik boleh simpan perintah-perintah yang adik-adik diberikan ke dalam botol ini supaya adik-adik tidak lupa. Besok-besok adik-adik bisa lihat-lihat lagi, oh ini larangan-larangannya. Begitu. Sampai di sini kakak akhiri, terima kasih. Adik-adik kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tadi kami anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat tersimpan, tertanam baik di hati dan pikiran kami, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi seorang pendengar dan pelaku hidup kudus. Bapa, kami berdoa buat masa sekolah kami, masa studi kami. Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus menjadikan kami anak yang dengar-dengaran, anak yang mau rajin belajar agar kami dapat meraih cita-cita kami. Tuhan Yesus juga memberkati kedua orang tua kami dalam masa tuanya. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi mereka, memberkati mereka, serta memberikan mereka umur panjang. Tuhan, kami juga berdoa buat sesama kami, Bapa. Tuhan Yesus berkati mereka semua. Tuhan Yesus juga mau memberkati bangsa dan negara kami ini,
terkhususnya Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati agar kami, bangsa dan negara kami ini dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Tuhan Yesus juga mau memberkati gereja kami, kiranya gereja kami ini boleh menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Ampuni kami akan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita juga sudah beraktivitas. Kiranya apa yang telah disampaikan kepada adik-adik hari ini, firman Tuhannya, dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Adik-adik boleh menjadi pendengar dan pelaku hidup yang kudus. Oke, kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan ini diulang kembali bahwa adik-adik boleh ditabung. Nanti kalau misalkan Tuhan Yesus sayang, kita sudah boleh bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu di gereja. Adik-adik boleh store persembahannya ke kakak layan, atau boleh juga dibawa langsung ke kantor gereja oleh orang tuanya adik-adik. Oke? Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya. Sambil kita memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya, bait 1 dan bait 2. Ya, adik-adik, silahkan berdiri, kita akan mendoakan persembahannya kita. Adik-adik silahkan berdiri, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau mendoakan persembahannya kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan dapat dipergunakan sebaik mungkin bagi pelayanan kami. Kami berdoa untuk masih ada pada kami. Tuhan Yesus mau memberkati agar dapat mencukupi seluruh kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadahnya kita. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar.
Ya adik-adik, kita akan menutup ibadahnya kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami telah selesai. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan untuk kehidupan kami dari hari ini hingga seterusnya. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Berkenanlah untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dadah.